Kita akan membahas magang di Indonesia. Secara ekspektasi, harusnya magang di Indonesia bisa sebagai tempat untuk bekerja. Namun pada prakteknya, banyak magang di Indonesia yang hanya diminta untuk fotokopi, ngambil paket, bahkan tidak dibayar. Dengan saya Randy dan teman saya Halo, aku Reza. akan bahas magang yang ada di Indonesia. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama. Oke, Pak Reza, siap. pernah nggak magang di Indonesia selama ini? Nah, kalau dari pengalamanku sih pernah ya, Pak Randy. Jadi waktu dulu kan ada program magang tuh, waktu di kuliah semester-semester akhir. Iya. Nah, kebetulan aku dapat nih di salah satu. Nah, itu sendiri aku jalan magang ada kali 3 bulan kali ya. Dan di situ memang ya seperti yang kita ketahui lah, kalau dari magang-magang yang kurang terstruktur itu ya, kita itu datang, kadang itu benar-benar ada job desk yang harus dilakukan. Mm-mm. Atau kadang juga itu ya kita cuma datang aja, cuma absen seperti itu. Jadi kayak bocah magang itu kok nggak dapat apa-apa. Misalnya kalau kita kan dari jurusannya, kalau aku sendiri kan teknik informatika nih. Iya, iya. Ternyata kok setelah jalan beberapa minggu, beberapa bulan itu kok nggak sesuai ekspektasiku. Jadi yang niatku awalnya magang itu untuk mempertajam ilmuku, jadinya kok malah nggak dapet gitu. Nah, untungnya lagi nih, tepat banget waktu aku magang itu masih ketolong nih. Soalnya mereka tuh lagi deket-deket sama waktu. Waktu oke, Ya, oke. bener banget. Jadi kan otomatis input dari data yang masuk ke kan banyak ya. Mm-mm, Kalau mm-mm. dari Ah, magangnya informatika, tapi nyambung ke tadi ya, tapi lumayan ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, hal esensial apa nih yang Pak Reza dapat dari magang selama 3 bulan ini? Kira-kira dari magang 3 bulan ini, misalkan ada peluang, siap nggak Pak Reza untuk bekerja yang sungguhan? Nah, oke. Kalau dari yang aku dapat dulu nih ya, pertama Mm-mm, ya. mm-mm. Kalau yang aku dapat sih mungkin lebih ke arah administrasi jatuhnya, bukan ke Administrasi, oke, jurusanku yang oke. informatika ya nih. Bener banget. Terus kalau ada tawaran, sempet sempet ditawarin. Sempat ditawarin Bener banget. juga di tempat yang sama. Iya, bener banget. Oke. Jadi ada tawaran, gimana nih kalau kamu misalnya lanjut aja di sini, tapi bukan sebagai pegawai tetap. Nah, seperti itu. Kebetulan banget, kan posisiku lagi semester akhir tuh ya. Iya, ya. Jadi ya tolak lah dengan istilahnya, maaf Pak, saya lagi ada fokus lain nih. Kebetulan Mm-mm. lagi fokus untuk skripsi. Berarti emang bisa dikatakan bahwa magang di Indonesia ini lumayan suram ya kalau dari pengalaman Pak Bisa Reza dibilang ini ya. seperti itu. Nah, coba kita bandingkan dengan sistem magang di luar negeri. Contohnya di Jerman, ada Ausbildung. Ausbildung di Jerman memiliki banyak benefit. Azubi atau peserta akan dilatih praktek kerja langsung selama 2,5 sampai 3 tahun. Peserta akan dapat ijazah yang diakui secara struktural. Ini sistem yang Indonesia nggak punya, ataupun punya tapi nggak signifikan banget. Peserta juga dibayar karena juga melakukan kegiatan pekerjaan, tapi tidak perlu khawatir karena pekerjaan tersebut itu juga sebagai tolok ukur menyelesaikan program belajar yang emang jadi ketentuan Ausbildung. Kira-kira dari contoh Ausbildung ini nih, apa yang Indonesia perlu lakukan Pak Reza? Perlu Indonesia tiru Oke, kalau kita lihat dari benefit yang bisa didapat di Jerman tadi. kalau yang dari udah jelas mereka kan pasti magang itu terstruktur ya. Iya. Jadi kita kalau udah misalnya dari pemerintahan, kalau misal posisinya kita di Jerman seperti itu, pasti kan ada suatu tempat atau yang udah jelas itu tatanannya, misalnya awalnya kita itu kalau daftar kemana, terus nanti gitu kita sesuai jurusannya apa, job desk-nya apa, di perusahaan apa, seperti itu kan sudah terstruktur lah ya. Jadi sebagai kita dan posisi sebagai pelamar magang dan juga sebagai perusahaan, tentunya sama-sama akan mendapat hal yang baik gitu. Jadi kita yang magang dapat pengalaman, terus dari si industri juga itu dapat SDM yang memang sejalur dengan jalannya industri mereka seperti itu. Ya, karena udah dilatih sejak awal ya Iya, Pak Reza benar ya. banget. Tapi emang kebanyakan magang di Indonesia tuh Pak Reza, sejauh ini pengalaman dari teman-teman yang ada di lingkunganku ya. Iya. Beberapa ada yang magangnya itu dibayar. Dibayar, jadi mereka magangnya itu benar-benar sesuai sama job desk-nya gitu loh. Contohnya ada teman saya yang dulu magang di bengkel apa ya, saya lupa namanya.
Dia itu TKR, teknik kendaraan Oh, ringan. Jadi dia itu bengkel mobil lah pokoknya. Itu dia magang selama 6 bulan dan per bulannya itu dia juga dapat gaji. Nah, setelah magang dari sana kan udah SMK kelas berapa ya? Kelas 3 ya berarti Kelas ya. 3, iya. Heeh. Nah, itu setelah lulus mereka bisa join lagi ke bengkel. Wah. Udah dihitung sebagai karyawan Karyawan, gitu, oke. dan gaji yang ditawarkan itu juga hampir sama seperti karyawan yang lain kecuali mungkin kepala bengkel Iya, gitu-gitu. benar. Jadi mereka keluar dari sekolah itu udah punya jam terbang, udah punya pengalaman. Jadi masuk itu udah kayak jaminan gitu loh magang Pak Reza. Karirnya juga udah disiapin Iya, juga heeh, gitu kan. bener. Dan nggak semuanya dapat yang sebagus itu. Ada juga temenku yang magang itu yang emang nggak sesuai. Dulu ada temen cewek, dia magang di sebuah perusahaan gitu. Nah, dia itu kebetulan di keuangan harusnya, iya. Nah, namun pas magangnya entah kenapa, saya juga nggak begitu ngeh dengan alasannya ya. Dia itu bagiannya malah di yang lain, bilang aja bagiannya serabutan. Wah. Ha, dia nggak benar-benar terjun ke keuangannya gitu. Jadi kayak misalkan tim dari perusahaan tersebut butuh apa, dia yang bisa Oke. menggantikan gitu. Misalkan yang kita sebut di awal tadi fotokopi, Bener. ambil paket, itu Jadi- benar-benar terjadi di teman magang saya itu. Emang pengalamannya Ada bener ya, real. di Indonesia emang Oke. ada. Entah ya kalau ngomongin lebih banyak yang mana aku juga nggak tahu. Lebih banyak yang bagus atau lebih banyak yang jelek ya. Tapi kalau dari cerita temanku yang jelek tadi terus ceritanya Pak Reza kayaknya banyak yang jelek deh. Pak Reza dia instansi loh itu, instansi Bener, pemerintah. iya. Pak Reza masih dapat yang Dapat. modelan gitu. Tidak sejalan dengan bidang ilmunya. Iya, Seperti itu, heeh. Kasian juga ya mereka yang dapat Iya, bener banget. nggak sesuai gitu. Nah, kalau dari aku Pak Reza, jujur saya nggak ada pengalaman magang nih Pak Reza. Kenapa? Kenapa? Kenapa tuh? Aku adalah salah satu angkatan COVID saat itu pas kuliah. Nah, bener. Oke, jadi Heeh. bener-bener online, full online ya? Iya, bukan online sih, lebih tepatnya nggak ada. Oh, Jadi gini, dulu harusnya 2019 apa 2020 gitu ya, waktu ku magang. Aku udah ngajuin ke salah satu perusahaan penerbit yang ada di Jakarta. Oke. Itu udah diterima untuk 6 bulan magang Iya. gitu. Nah, tinggal berangkat nih. Aku udah siapin apapun kebutuhan magangku, nah tinggal berangkat. Kemudian datanglah COVID-19 itu. Nah, akhirnya nggak jadi berangkat Pak Reza. Mana dibatesin. Iya, udah nggak dapat pengalaman magang udah aku di situ. Itu rasanya udah kayak, aduh, salah satu peluang setelah lulus kuliah langsung kerja itu kayak Iya. tertutup gitu jadinya. Nah, bener banget nih. Jadi kalau kita misalnya dari ada kesempatan magang, terus gak kita ambil kan jadi rasanya kayak gimana ya? Kayak Iya. pengalaman tuh masih kurang. Terus Soalnya magang itu kan juga peluang kan. bener banget. Magang itu prakteknya gitu loh, nggak cuman materi yang kita duduk di bangku kuliah gitu kan. Soalnya materi sama lapangan itu kan beda, beda banget. Jadi gitu. Nah, kalau ngomongin perusahaan yang tadi nih, yang ada yang baik dan ada yang bagus. Pak Reza tahu nggak di Indonesia ini ada perusahaan yang sukses menerapkan magang yang udah sistematis atau bisa bisa dibilang Terstruktur gitu ya. terstruktur bagus untuk magangnya maupun untuk perusahaannya. Nah, ada nih di Indonesia. Jadi ada pabrik Toyota di Karawang tuh mereka udah bertahun-tahun terima magang terstruktur dan sukses terus tuh rekrutmen di sana. Ada juga perusahaan-perusahaan lain sih, meski belum banyak, tapi ada. Teman-teman siswa atau mahasiswa kalau mau cari tempat magang nih harus rajin-rajin lah cari tempat magang. Jangan cuma nunggu list dari sekolah atau kampus. Lalu kalau untuk teman-teman dari pengusaha yang cari SDM juga jangan ragu mulai buka magang terstruktur. Gak harus
harus ditunggu. Kontak Whitespace untuk cari tahu caranya. Oke teman-teman Thinkers, kalian udah dapat info tempat magang yang menarik nih untuk dicoba. Dan juga kalau kalian bingung caranya tadi juga udah disebutkan oleh Pak Reza. Ya. Kontak Whitespace. Buat kalian yang punya pengalaman magang baik atau buruk, jangan lupa ya, coba komen-komen di bawah, ceritain di bawah biar ilmunya juga nyalur ke teman-teman Thinkers yang lain. Bisa kita pamit dulu nih Pak Reza. See ya. Ya.